semua, perkenalkan nama saya Kernobeta Idea dengan NIM 67202314. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana saya menyelesaikan tugas 5 saya dalam mata kuliah pemrograman web. Langkah yang pertama yaitu saya membuat database saya terlebih dahulu. Nah, saya sudah membuat database saya ini dengan nama PW Part 8 dengan satu tabel dan terdapat 5 kolom, yaitu dengan tabelnya produk dan kolom-kolomnya adalah ada ID, nama produk, deskripsi, harga, dan stok. Nah, setelah selesai membuat database ini, saya akan membuat coding pada PHP yang terdapat pada htdocs yang terbagi menjadi 4 page, yaitu ada index, proses tambah, edit, dan hapus. Nah, fungsi index ini adalah untuk menampilkan data produk yang sudah diinput. Pada page ini terdapat kolom aksi juga yang berisi opsi edit dan hapus. Yang kedua adalah page proses tambah. Pada page proses tambah ini berfungsi untuk menginput atau memasukkan data yang ingin ditambahkan. Lalu selanjutnya ada page edit. Nah, pada page edit ini berfungsi untuk mengedit atau mengubah data yang ingin diperbarui, atau jika terdapat kesalahan pada produk kita dapat melakukannya pada page ini. Nah, selanjutnya adalah page hapus, yaitu page ini berfungsi untuk menghapus data yang sudah ada. Nah, langkah selanjutnya adalah saya akan langsung coba saja pada programnya, yaitu masuk ke localhost php-admin /index.php. Nah, pada tampilan index ini terdapat menu tambahkan produk, yaitu seperti ini. Kita bisa langsung saja tambahkan produk yang berisi nama produk yang ingin kita tambahkan, yaitu data-datanya kita harus memasukkan nama produk, deskripsi, harga, dan stok. Saya akan mengambil nama produknya adalah Kitela dengan deskripsinya yaitu ini dengan harganya 14.000 dan stoknya masih ada 5. Kita langsung tambahkan saja. Nah, jika produk berhasil ditambahkan maka akan terdapat pesan seperti ini. Langsung saja lihat produk. Nah, sudah tertera kan produk yang sudah ditambahkan, yaitu Kitela dengan deskripsi renyah sekali dengan harganya 14.000, stok 5. Nah, jika kita ingin melihat pada database-nya juga bisa. Kita tinggal reverse saja. Nah, di sini sudah terdapat data produk yang sudah kita tambahkan tadi, yaitu dengan nomor ID 2, nama produk Kitela, deskripsinya renyah sekali, harganya 14.000 dan stoknya 5. Nah, pada menu indeks ini juga terdapat menu edit, yaitu kita akan mengedit seumpama ada data yang salah atau data yang ingin diperbarui. Kalau pada data saya kan ini terjadi kesalahan. Nah, setelah deskripsi renyah sekali ini nggak tahu kenapa ketambahan N. Nah, makanya kita ada menu edit, yaitu dengan cara klik edit. Langsung saja apa yang mau diedit. Kalau di sini saya akan edit data produk pada deskripsi. Tinggal hapus saja N-nya dan klik perbarui produk. Nah, setelah produk diperbarui, jika berhasil akan muncul pesan produk berhasil diperbarui. Nah, tinggal klik saja kembali ke daftar produk. Nah, kita bisa lihat kalau deskripsinya ini sudah tidak ada terjadi kesalahan. Begitu juga kita juga pada menu indeks ini kita terdapat menu hapus, yaitu kita akan menghapus produk yang ingin kita hapus. Contohnya saya ingin menghapus produk Kitela dengan ID nomor 2. Kita hapus saja. Nah, jika proses penghapusan berhasil, maka akan tampil pesan seperti ini. Kita tinggal pencet klik saja kembali ke daftar produk. Nah, kita bisa lihat bahwa tidak ada lagi nama produk Kitela dengan ID 2 pada tabel ini. Kita juga bisa cek di database-nya. Nah, pada database-nya bisa kan sudah tidak ada lagi produk dengan nama Kitela dan ID-nya 2. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode-kode yang ada pada page index ini berfungsi untuk apa saja. Nah, kalau PHP kode ini berfungsi untuk mengatur informasi agar kita bisa terhubung ke database yang akan kita gunakan. Sedangkan jika ini adalah membuat
koneksi dengan database. Nah, sedangkan kode yang ini berfungsi untuk memberitahu kita apakah kita sudah berhasil melakukan koneksi dengan database atau belum. Jika gagal, maka akan mendapat pesan koneksi gagal. Sedangkan fungsi kalau SQL select from product ini berfungsi untuk mengambil semua data dari tabel produk. Sedangkan kalau result yang ini berfungsi untuk menjalankan query dan menyimpan hasilnya. Dan untuk enco ini adalah berfungsi untuk membuat tabel dengan tampilan bootstrap untuk menampilkan data. Jadi nanti di tabel pada indeks itu akan terdapat ID, nama produk, deskripsi, harga, stok, dan aksi. Sedangkan kode yang if MySQL 6 rows ini berfungsi untuk mengecek apakah ada data di dalam tabel atau tidak. Jika ada, maka data akan ditampilkan setiap barisnya. Contohnya kalau ada datanya nih, nanti bakal ada ID 1 dengan nama produk yang sudah kita input, deskripsinya juga seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah kita akan yang ini, enco cost plan 6 ini berfungsi untuk menampilkan jika tidak ada data, maka akan ada pesan bahwa tidak ada produk, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir adalah menutup tabel. Fungsi MySQL close ini digunakan untuk menutup koneksi yang telah dibuka sebelumnya, berguna untuk menghemat sumber daya sistem. Seperti itu untuk penjelasan indeksnya. Nah, berikutnya adalah saya akan menjelaskan proses kode-kode yang ada pada page proses tambah, yaitu yang pertama adalah kode ini yang berfungsi untuk mengatur koneksi ke database dengan menggunakan MySQL. Nah, yang ini if ini berfungsi untuk memberitahu kita apakah koneksi yang kita lakukan itu sudah berhasil atau belum. Kalau sudah berhasil, kita bisa lanjut ke step selanjutnya, tapi kalau belum, kita akan mendapat pesan yaitu koneksi gagal. Yang berikutnya adalah if servers requires method ini berfungsi untuk mengecek apakah metode permintaan adalah post atau bukan. Sedangkan untuk untuk kode ini yaitu berfungsi untuk mengambil data dari form. Nah, kalau if harga ini itu memeriksa apakah harganya valid atau tidak. Maksudnya harga valid atau tidak itu yang dimasukkan tuh berupa angka atau berupa huruf atau simbol. Kalau berupa angka dia bisa, tapi kalau berupa huruf atau simbol dia akan error. Nah, sedangkan kalau result ini berfungsi untuk mengambil ID maksimum untuk produk baru yang mempunyai fungsi membedakan dan memberi identitas unik pada setiap produk agar tidak ada ID yang sama. Karena kan di setiap produk kan harus ada ciri khasnya, yaitu primary key-nya kan harus beda-beda. Nah, untuk kode yang ini selanjutnya adalah kode yang ini, yaitu untuk menginput data-data produknya. Contohnya kita nanti bisa menginput ID, nama produk, deskripsi, harga, dan stok. Nah, kalau untuk ini itu berfungsi untuk mengikat parameter dengan tipe data yang ini. Nah, selanjutnya adalah ini bagian eksekusi ini. Kalau dia eksekusinya berhasil, maka dia akan menampilkan produk berhasil ditambah seperti itu dengan harga sekian, dan kita akan bisa langsung ke halaman indeks. Kalau terjadi error pun dia akan menampilkan pesan seperti ini. Nah, seperti ini. Yang berikutnya adalah if iset. If iset ini adalah menghapus produk apabila ada produk yang ingin kita hapus. Nah, itu dengan menggunakan ini. Nah, ini tuh bisa dijelaskan kalau kode yang delete ini itu, delete ID itu mengambil ID yang akan dihapus, terus untuk scan query ini adalah menghapus produk dari tabel. Ya, berikutnya adalah saya akan menjelaskan kode-kode yang ada pada page edit ini. Yang pertama adalah
pasti adalah ini, yaitu kode yang berfungsi untuk mengoneksikan atau menghubungkan kita dengan database. Yang kedua adalah ini, yang berfungsi untuk memberitahu apakah koneksi yang kita lakukan itu gagal atau berhasil. Nah, berikutnya adalah ini. Kode ini tuh berfungsi untuk mengambil ID dari parameter URL. Nah, sedangkan kode yang ini tuh berfungsi untuk mengambil data produk berdasarkan ID. Dan kode yang ini tuh berfungsi untuk mengecek apakah ada produk atau tidak. Kalau ada produk ditemukan, berarti nanti disimpan datanya. Tapi kalau nggak ada, maka dia akan langsung ke sini, yaitu menampilkan pesan produk tidak ditemukan, seperti itu. Nah, kalau kode yang di bawahnya ini, if server ini berfungsi untuk memeriksa apakah form telah disubmit atau belum. Terus kalau untuk mengambil data dari form itu, kita mengambil dan membersihkan data dari form itu, kita menggunakan kode-kode seperti di bawah ini. Nah, kalau untuk membuat query yang baru, contohnya query setelah kita mengedit itu kan, kita akan membutuhkan query seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau kode yang ini itu berfungsi untuk memberi pesan jika produk berhasil diedit atau berhasil diupdate. Kalau ini tuh memberikan pesan kalau produk tuh tidak berhasil diupdate, seperti itu. Nah, form untuk mengeditnya juga ada di sini. Berikutnya saya akan menjelaskan kode-kode yang terdapat pada page hapus atau delete ini. Yang pertama adalah kita pastinya memerlukan kode ini untuk menghubungkan kita dengan database. Nah, berikutnya juga ada kode ini yang akan memberitahu kita apakah kita berhasil melakukan koneksi itu atau tidak. Yang berikutnya adalah koneksi if ini, if isetGet ID ini berfungsi untuk mengecek apakah parameter ID ada di URL atau tidak. Sedangkan yang ID int file ini berfungsi untuk mengambil ID dari URL dan mengonversinya menjadi integer. Nah, sedangkan kalau query untuk menghapus data yang kita pilih itu dengan kode ini. Nah, kode ini tuh berfungsi untuk menghapus produk berdasarkan ID. Contohnya kalau ini tuh berfungsi untuk menyusun query untuk menghapus produk. Nah, kalau yang if ini menjalankan query-nya. Kalau yang engo ini menampilkan hasil kalau produk itu sudah dihapus atau sudah berhasil dihapus atau sudah berhasil di delete. Nah, kalau ini tuh menampilkan pesan bahwa produk gagal dihapus atau mungkin tidak ada produknya gitu. Kalau produknya nggak ditemukan, ya udah nanti ditampilin produk tidak ditemukan. Sekian presentasi dari saya, Kerno Bertario. Maaf kalau ada kesalahan yang sangat mendalam. Terima kasih.